Salam saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam perenungan kitab Mazmur pasal yang ke-19. Mazmur ini merupakan renungan hati di mana pemazmur menggabungkan kemuliaan Allah dalam keindahan alam dan kesempurnaan Allah dalam firman-Nya. Pemazmur mengakui bahwa alam semesta pun memberitakan kemuliaan dan karya agung Allah. Pujian pemazmur dan penyataan mengenai alam menyatu dengan pujiannya akan Taurat Tuhan menjadi satu nyanyian yang agung. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan dunia dan isinya, bahkan manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk kemuliaan namanya. Kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangannya dapat kita baca di ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-7. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Allah telah menyatakan kemuliaannya dan pekerjaan tangannya melalui ciptaannya. Melalui alam semesta ini, manusia menyadari betapa besar dan dahsyatnya Allah pencipta langit dan bumi. Betapa agung dan berkuasanya Tuhan yang kita sembah. Betapa mulianya Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui karya ciptaannya. Walaupun alam semesta tidak dikaruniai kemampuan untuk berbicara seperti manusia, namun kebisuan mereka mampu menceritakan kemuliaan Allah sehingga didengar oleh siapapun, dimanapun serta kapanpun. Terlebih lagi manusia yang diciptakan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, seharusnya hidup kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Tidakkah kebesaran, keteraturan, keajaiban Allah membuat kita sadar betapa agungnya dan mulianya Allah pencipta langit dan bumi, betapa besar dan berkuasanya Tuhan yang telah menciptakan alam ini, betapa besar kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Melalui anaknya Yesus Kristus, Dia membuka jalan ke surga. Melalui Yesus Kristus kita dilayakkan untuk menghampiri tata kudus-Nya, dan melalui Kristus kita sampai kepada Bapa di surga. Tidakkah semua ini membuat kita bersyukur dan memuji-Nya serta menyaksikan kebesaran dan kasih-Nya kepada dunia ini? Yang kedua, kemuliaan Allah dalam firman-Nya dapat kita baca dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Pemazmur memaparkan 7 karakter Taurat, yaitu sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar, dan adil. Setiap orang yang merenungkan Taurat akan disegarkan, diberi hikmat, mendapatkan sukacita, membuat mata bercahaya. Artinya kita melihat kemuliaan-Nya, membuat kita mengenal dan mentaati hukum-hukum Tuhan, membuat kita hidup takut akan Tuhan. Sebab itu pemazmur menganggap Taurat lebih indah daripada emas dan lebih dari manisnya madu. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita.
Firman Tuhan merupakan dasar dan pedoman dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Setiap orang yang berpegang pada firman Tuhan akan dituntun oleh firman itu ke jalan yang benar, akan diterangi jalannya sehingga tidak berjalan dalam kegelapan dan terhindar dari bahaya, kesesatan, dan tipuan orang jahat. Karena itu, marilah kita memperlakukan Alkitab sebagai anugerah berharga karena Tuhan memberikannya supaya kita dapat mengenalnya secara pribadi. Bila melalui alam manusia menjadi sadar akan kebesaran Allah, maka melalui firman manusia boleh mengenal Allah sebagai pribadi yang harus disembah. Jika alam semesta bekerja dalam kebisuannya, firman itu akan bekerja dalam interaksinya dengan manusia. Karena itu, manusia harus mempelajari dan memegang teguh firman-Nya, sehingga firman pada akhirnya bertujuan agar manusia menerima, mengimaninya, menjadi akrab dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dan membentuk sifat-sifat Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan kekaguman dan ketundukan kepada Allah menjadi kesaksian akan keberadaan Allah di dalam hidup anak-anak Tuhan. Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab memerdekakan hati dan pikiran kita dari kesesatan dan tipu daya iblis yang ingin merampas pengenalan yang benar akan Allah, Sang Pencipta, Sang Penebus. Karena itu, jangan biarkan diri kita disesatkan. Bacalah firman Tuhan setiap hari, hiduplah sesuai dengan firman-Nya, dan saksikan Tuhan kepada dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.